Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Adiatirum, dosen dari Bakti Kencana University akan melanjutkan materi perkuliahan mengenai DNA, translasi, dan transkripsi. Nah, apa itu kodon? Kodon ialah gabungan tiga nukleotida pada RNA. Jadi pada RNA ya, bukan pada DNA. Misalkan CUC, ada nukleotida sitosin, urasil, dan sitosin. Setiap kodon adalah kode untuk asam amino tertentu. Misalkan CUC ialah kode untuk asam amino leusin. Nah, DNA itu akan mengalami transkripsi menjadi mRNA. Kemudian mRNA akan mengalami translasi menjadi protein. Singkatnya, DNA dalam tubuh kita itu akan dirubah menjadi protein. Contoh protein ini diantaranya adalah antibodi atau imunitas, kemudian enzim, hormon, dan lain-lain. Di sini kita lihat ada rantai DNA yang double stranded ya. Jadi ini stranded atau barisan pertama, ini stranded atau barisan kedua. Dan antara barisan pertama kedua itu selalu berpasangan. Di sini kita lihat adenin selalu berpasangan dengan timin, kemudian timin dengan adenin ya, guanin dengan sitosin, kemudian guanin dengan sitosin lagi dan seterusnya. Nah, DNA akan mengalami transkripsi menjadi mRNA. Nah, hasil transkripsinya itu ialah yang ditunjukkan dengan kursor ini, gitu. Nah, sebetulnya baik DNA baris yang pertama atau kedua itu dua-duanya ditranskripsi. Tapi pada contoh ini, bagian DNA yang ditranskripsi itu adalah yang ditunjukkan dengan kursor. Nah, di sini kita lihat timin kalau ditranskripsi itu menjadi adenin. Kemudian adenin kalau ditranskripsi itu menjadi urasil. Kemudian sitosin ditranskripsi menjadi guanin. Sitosin ditranskripsi menjadi guanin lagi. Sitosin transkripsi guanin, sitosin transkripsi guanin, kemudian guanin ditranskripsi menjadi sitosin, adenin ditranskripsi menjadi urasil, dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan lebih teliti, pada RNA itu tidak ada basa nitrogen timin sama sekali. Semua timin pada RNA itu diganti dengan U atau urasil. Nah, sekarang kita lanjut ke translasi. Translasi itu adalah tahapan di mana kodon-kodon ini yang dilingkari dengan warna biru muda itu diterjemahkan menjadi asam amino. Gitu. Jadi kodon AUG itu diterjemahkan menjadi asam amino metionin. Kodon GGG itu ditranslasi atau diterjemahkan menjadi asam amino glisin. Kodon CUC ditranslasi atau diterjemahkan menjadi asam amino leusin. Kemudian kodon AGC itu ditranslasi atau diterjemahkan menjadi asam amino serotonin. Gitu. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa kodon ini mencirikan asam amino yang mana? Nah, ternyata itu kita lihat di tabel kode genetik. Nah, tabelnya tuh seperti ini. Ya, mungkin terlihat sedikit rumit, tapi kalau kita tahu prinsipnya sebetulnya mudah ya. Jadi kamus kode genetik ini itu adalah variasi dari basa pertama di kodon, basa kedua di kodon, dan basa ketiga di kodon gitu. Nah, di sini kita bisa melihat kode-kode itu mencirikan asam amino yang mana ya. Misalkan ini nih ada kodon GGG, itu berarti mencirikan asam amino glisin. Kemudian kodon GGA juga mencirikan asam amino glisin. Kebetulan ini ada 4 kodon berbeda mencirikan asam amino yang sama. Ya, kemudian kita lihat lagi, kita ambil random aja ya. Kodon CAG dan CAA itu mengkodekan asam amino GLN.
kemudian kodon CAC dan kodon CAU itu mengkodekan asam amino yang sama, yaitu histidin. Kemudian ini nih misalnya kodon UUG dan UUA itu walaupun kodon berbeda tapi mengkode asam amino yang sama, yaitu leusin. Begitu cara membaca kamus kode genetik ini, sebetulnya mudah kan? Nah, dari kamus kode genetik ini diketahui ada 20 asam amino ya. Dan seperti tadi Ibu jelaskan, ada asam amino yang dikode oleh kodon-kodon berbeda gitu. Nah, tabel ini tidak perlu dihafalkan ya, terlalu rumit, tapi perlu kita pahami. Nah, ini sama sebetulnya dengan yang tadi ya, masih kamus kode genetik, tapi di sini Ibu ingin menjelaskan bahwa asam amino itu kadang dia disingkat dengan 3 huruf, kadang juga dengan 1 huruf. Misalkan asam amino alanin itu bisa disingkat ALA 3 huruf atau A 1 huruf. Kemudian cysteine itu bisa disingkat dengan 3 huruf cis atau 1 huruf C. Kemudian aspartic acid itu bisa disingkat dengan 3 huruf, bisa juga disingkat dengan 1 huruf yaitu D. Kemudian asam aminoglutamic acid bisa disingkat 3 huruf glu, bisa juga disingkat dengan 1 huruf yaitu E. Nah, dari atas sampai ke bawah ini ada 20 asam amino dari alanin sampai dengan tyrosin gitu. Nah, demikian penjelasan mengenai DNA translasi transkripsi part 2. Semua yang Ibu jelaskan ini referensinya dari buku bahasa Inggris yang judulnya Molecular Biology of the Cell 6th edition, dikarang oleh Alberts dan kawan-kawan tahun 2014. Ya demikian, semoga ilmu hari ini bermanfaat. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.